A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khuzu sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Wa kulli malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali di Cermin Ramadan hari ini berjumpa kembali dengan saya Davi dan juga rekan saya ada Aminau. Pastinya hari ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi menyapa MOP Lovers dimanapun kalian berada. Tapi tentunya Ami tidak hanya berdua saja dengan Kak Davi, karena kita sangat spesial lagi dan lagi ditemani oleh Pak Kiai Agus Darmawan. Apa kabar Pak Kiai? Baik, Sehat Pak Kiai. Sehatnya udah mau lebaran nih. Oh iya, tahu-tahu udah mau lebaran nih. Makanya itu MOP Lovers kok udah pada lesu-lesu aja sih, semangat dong, bentar lagi kita lebaran kan. Tapi ramenya di mall tuh ya. Benar. Satu lagi Tanah Abang ya. Oh padat. Dan menjelang pulang kampung. Betul. Udah boleh pulang kampung. Alhamdulillah sudah boleh, walaupun persyaratannya banyak tapi tidak apa-apa kan. Jangan lupa di booster katanya. Betul. Ini booster benar banget. Nih Pak Kiai, jadi hari ini Ami kita mau ngebahas tentang keistimewaan ibadah di bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa. Wow. Nah, mungkin Pak Kiai boleh diinfoin dulu deh ibadah-ibadah yang memang harus hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan itu. Iya, baik Kak Davi ya, kami pemirsa Indonesia, MOP channel bahkan lovers ya. Mudah-mudahan kita berkah selalu. Amin. Dan sesaat lagi kita melihat perkembangan bahwa Ramadan akan mengakhiri kita, akan berakhir dan meninggalkan kita. Betapa sedih pemirsa Indonesia. Kita nggak tahu apakah mungkin bisa kita berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Dan hari ini kita berdoa semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Dan bisa Ramadan, walaupun kali ini Ramadan akan berakhir, bisa bertemu pada Ramadan yang akan datang. Amin. Pemirsa, berbicara tentang ibadah Ramadan adalah sebagai Sayyidul hari itu, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kalau yang namanya bulan, Sayyidul Syuhur. Pemimpin daripada segala bulan itu ada namanya Ramadan. Ramad adalah sebagai bulan kawacan di muka. Jadi banyak ibadah-ibadah yang memang Ramadan ya kita bisa bertarawih. Yang ada tarawih itu cuma bulan Ramadan. Benar. Kalau hari-hari lain tuh Qiyamul Lail. Itu malam kita beribadah, menegakkan waktu malam, bertahajud. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayat asakara buka maqam mahmuda. Itu mahmuda, tempat yang terpuji. Tapi hanya ada di Ramadan yang namanya tarawih. Nah, kemudian kita berzakat, berinfak sedekah. Waduh. Allahu Akbar. Di dalam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 84 tahun. Sungguh luar biasa. Tapi kalau ibadahnya itu menunggu baca Quran, menunggu lelean tadi ya, malam Lailatul Qadar itu dengan baca Quran atau berzikir, berdoa atau kita berbuat kebaikan lah, itu insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita menunggu malam itu dengan yang nggak baik, itu keder, itu bukan qadar ya. Makanya mari sama-sama kita berkompetisi, berpacu, fastabiqul khairat selama Ramadan yang tercinta. Ingat, pasca Ramadan juga kita jangan pudar. Ramadan baik, pas usia Ramadan kita nggak baik lagi. Begitu Kak Ami. Baik. Kak Davi. Oke, kalau mau lebaran kayak gini, biasanya kita akan melaksanakan zakat fitrah ya Pak Kiai. Aku ini kan seorang ayah nih, jadi kalau misalnya kita mau berzakat fitrah itu kan wajib nih. Iya. Nah, itu untuk kalau kita yang punya anak, itu kita nanggung
anak juga kan? Betul sekali. Nah itu sampai di usia keberapa tuh Pak Kiai? Ya, Kak Davi ya dan Kak Ami, pemirsa MOP Lovers yang berbahagia, pada usia-usia masih kanak-kanak, sebelum balik masih tanggung jawab kita. Kalau dia sudah balik, mulai udah balik usia 17-an, kemudian dia sudah bekerja. Tapi kalau andai kata belum dapat pekerjaan pun ya kita masih bisa menanggung anak-anak kita ya. Tapi semoga anak-anak kita juga semoga bisa ada perhatian buat orang tua juga bahwa zakat fitrah itu kan zakat diri yang memang pada saat pembersihan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Jadi ambil harta mereka si kaya si mampu sebagai pembersih harta maupun pembersih jiwa. Itu bacaan Quran yang tadi ayat pertama kita buka, kita baca. Jadi pokoknya batasannya akil balik ya? Iya. Itu pun kalau dia sudah ada pekerjaan mampu. Oh iya, kalau belum juga masih di ini ya? Iya. Itulah kebijaksanaan, bukan kewajiban juga orang tua. Iya, baik. Oke, seperti itu. Kira-kira ada nggak sih golongan harta yang tidak boleh dizakatkan? Kira-kira seperti apa? Kami, Kak Davi, semua harta benda yang halal, yang barokah, itu ada zakatnya, baik zakat fitrah dengan beras ya, dengan uang juga sejumlah, ada zakat harta, zakat mal maksudnya, ada juga zakat yang disebut pertanian, ada zakat perniagaan, ada zakat yang memang semua Allah berikan tuh ada zakatnya, termasuk gaji kita, salary kita. Itu ada. Kecuali benda yang memang tidak boleh dizakatkan, benda yang diharamkan oleh agama. Contoh ya binatang yang yang memang seperti babi atau ada yang doyan anjing, ada doyan segala macam, itu nggak boleh. Atau barang-barang yang haram yang diperolehnya itu dari sesuatu yang tidak baik. Nah, makanya perlu ada zakat kan tuh. Sesuatu yang dihasilkan mungkin kita salah, kita berdosa, ngambil hak orang lain. Nah, kita pikir bahwa di celah mana itu harta orang. Makanya keluarkan zakat atau disedekahkan. Makanya untuk tidak mencapai benda-benda yang memang haram masuk ke tubuh kita. Karena ini jadi darah daging. Ya beda dengan benda-benda tadi ya, barang-barang apa yang tidak boleh dizakatkan ya, barang-barang yang curian ya, barang-barang yang memang haram jasadnya, seperti babi dan seterusnya, dan masih banyak yang nggak boleh dikeluarkan buat zakat kecuali yang Allah halalkan ya. Tapi pakai misalnya Ami dapat bonus dari sesuatu yang bisa dibilang kan kita nggak tahu kan. Bakal dapat bonus di mau lebaran soalnya kan. Enggak, bonus yang ibaratnya kita tahu oh ini haram atau tidak ya. Tapi udah ada niat dalam hati buat menzakatkan gitu loh. Jadi dizakatkan. Apakah itu tetap dapat pahala atau enggak? Ya kan bonus hasil pekerjaan Kak Ami dan Kak Davi itu diperbolehkan, dihalalkan. Andai kata hasil perbuatan yang memberi kita itu nggak halal, itu urusan dia. Yang penting Kak Ami, Kak Davi kerja di sebuah tempat, saya kerja di sebuah tempat, ada rezeki, memang ada zakatnya, keluarkan. Berarti ke kita insya Allah cuma pahalanya. Iya, amin. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ya, untuk ngebersihin. Nah, zakatnya berapa? 2,5% saja. Nggak usah banyak-banyak. Itu pun juga pura-pura lupa. Nah. Lain lagi. Ya. Tahu aja kalau ngomong segala benar ya Bang. Lupa nih. Makanya kalau ada orang yang minta zakat, sorry nih, Anda jangan marah, diingetin. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah keluarkan zakat, Masya Allah mohon maaf ya. Kalau belum kan jangan marah-marah kita, oke? Ya, cakep. Pak Kiai, aku mau ngomongin dari tadi kan zakat-zakatan dulu nih kita ngobrolnya. Bulan suci Ramadan ini kan banyak banget tadi ibadah yang bakal kita bisa jalankan gitu. Di salah satunya kan sholat tarawih. Iya. Kadang-kadang banyak orang tuh yang nggak tahu kalau tarawih itu jadi wajib. Karena kita taunya tarawih itu kita jalankan di bulan suci Ramadan. Nah sebenarnya hukumnya tuh yang sebenarnya gimana sih Pak Kiai? Jadi ibadah Kak Davi ya, kemudian Kak Ami, pemirsa kakak-kakak yang terhormat. Artinya MOP lover. Hukum daripada pelaksanaan tarawih itu sunnah. Sunnah ya tetap ya. Rasul melaksanakan itu 8 rakaat loh. 8 rakaat dengan witir 3.
Tapi Nabi tidak pakai witir dulu. Waktu Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat sunnah tarawih itu sholat istirahat. Tarawih istirahat. Nah, pada saat di musola, di sebuah masjid, Nabi 8 rakaat, 2 salam, masna, 2 salam, 2 salam. Nah, sampai 8 rakaat Nabi itu pulang ke rumah, kemudian melanjutkan bersama istrinya Khadijah. Itu sampai bermalam-malam, sampai juga kakinya bengkak ya. Kemudian baca surahnya juga setiap satu rakaat 1 juz, bahkan subhanallah. Makanya seusai melaksanakan 2 rakaat salam, kemudian dia makan kurma rutop, ya kurma ajwa, santai istirahat, kemudian minum zam-zam dulu, kemudian sholat lagi, kan begitu. Bener. Nah itu jangan diperdebatkan. Nabi 8 rakaat sampai di rumah terus baru witir di rumah. Nah bagaimana Agus Dermawan pelaksanaan sholat tarawih yang 23 rakaat? Kan begitu. Nah 23 itu setelah Nabi ada Umar bin Khattab. Jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Atasmu sunnahku dan sunnahku itu sunnah khulafaur rasyidin. Itu it's okay. Pokoknya lillah karena Allah. Berangkat karena Allah. Tarawih. Baru tahu nih kalau tarawih itu ternyata santai ya. Iya, benar. Makanya Ami kalau sholat dan bukan wajib ya. Kenceng nih, pelan-pelan. Dan tidak mesti harus kalau umpama ada orang yang berjalan. Sholat tarawih itu tidak mesti habis isya. Malam juga jam 10. Umpama nih Mbak Kak Ami ya Kak Davi ini umpama telat nih isya, kemudian lagi sholat isya, kemudian bekerja terus atau ada suatu hal yang penting. Tidak sholat langsung habis isya tarawih. Jam 10 juga no problem. Balik kerja pun boleh berarti ya. Kan yang namanya teman-teman kita kerja, apalagi kerja di TV, di entertain kan suka ada kerja malam ya Mi, bener ya Mi. Nah itu berarti boleh aja ya Pak Kiai ya. Jadi itaqilah haitsu ma kunta, bertakwa di mana saja kita berada. Mau tarawih di masjid ya lebih bagus ya. Tarawih di rumah. Tarawih yang penting kita bersih suasana keadaannya. Di kantor pun juga nanti tanggal 11 kan bisa tarawih bersama, buka bersama dan seterusnya. Berarti pada dasarnya Allah tuh sebenarnya mempermudah segala sesuatu untuk kita semua ya. Iya betul sekali. Betul sekali. Tapi kalau misalnya gini nih, misalnya ya, aku tarawih itu pengen kadang nih, mohon maaf nih sebelumnya, pengen cari yang cepet imamnya di mana. Mau nanya. Sama yang paling dikit rakaatnya ya. Nah kira-kira itu dosa nggak sih? Kan nanya langsung. Niatnya udah bagus banget nih. Iya, Kak Davi, kami itu sama aja buka puasa nyari TV yang ajaran cepetan. Yang buka cepetan. Jadi tergantung pada niat kita kok. Ya niat kita. Yang cepetan kan Quran mengatakan waratil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bukan cepet Allahu Akbar kafa ya Allahu Akbar. Tapi sekarang banyak loh yang kayak gitu. Jadi malu deh ya. Itu rukun. Tapi harus tumak nina ya. Mudah-mudahan segala sesuatu kebaikan pasti ada ganjaran. Berarti ini bener nih Pak Kiai ngomong ke kita kan sempat tuh viral di sosial media ya nggak sih Mi yang sholat cepet-cepet. Yang tercepat di dunia. Masya Allah itu aku sampai ngelihatnya aja tuh capek sendiri. Tuh Al-Fatihah juga belum selesai. Itu boleh nggak sih sebenarnya Pak Kiai? Kak Davi, Kak Ami, baca Fatihah itu Allah menjawab. Iya bener ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh kan? Allah menjawab hamidani abdi. Si hamba baca tuh Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab asna alayya abdi. Tuh Maliki yaumiddin majadani abdi. Allah menjawab. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Itu jawaban Allah. Ini hadis qudsi. Baru kita minta apa yang kamu minta. Allah menantang tuh. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Masya Allah. Kalau baca Fatihahnya cepet ekspres, itu bagaimana Allah menjawabnya? Allah mah gampang aja ngejawab ya. Tapi kan minta sama Allah, coba deh kita minta sama orang nih, Pak, bagi uang dong Pak. Ayah,
minta dong, coba mau ulangan nih, mau ini, mau itu dan sebagainya. Coba kalau kita nggak paham, bapaknya nggak paham, bukan dikasih duit, ditabok iya tuh. Jatuhnya nggak husu, kan harus husu ya nggak sih? Oke, betul. Tapi kan sebenarnya yang seperti Kak Davi bilang bahwa ibadah di bulan puasa itu sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Mungkin Pak Kiai bisa membantu nih share ke MOP Lovers kira-kira ibadah itu apa saja sih yang di bulan Ramadan yang sekiranya MOP Lovers mungkin ada yang belum tahu juga. Ya, tambahan dari taraweh, baca Quran tadi yang kita sebut tuh. Loh banyak sekali. Yang baik-baik. Ibadah semua kalau kita niatkan kebaikan itu jadi baik. Kita ngasih duit bini juga baik. Berlimpah Istri juga tuh. Istri kita bagi nafkahnya tuh pahala. Senyum aja ibadah. Iya, Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, saya ulangin, tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kan masih banyak tuh namanya tarawih, namanya baca Quran, namanya kita berzakat, berinfak, bersedekah. Loh, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa aja ibadah loh. Tuh, benar. Tapi jangan keterusan, habis sahur tidur terus, pas mau maghrib baru dia bangun. Senyum aja ibadah, tapi nih ya kalau udah jam 10, jam 11 pada manyun semua. Ntar senyum malah lagi jam 5. Nah, Kalau enggak biar double tidurnya sambil senyum. iya betul, wasum tu tasbih, dodo, diamnya aja tasbih. Ini kenapa ketawa semua nih? Lucu. Nah, tapi ada amalan, saya kasih amalan ya, yang memang ringan dibaca pada lidah. Kemudian, itu timbangan pahalanya berat banget. Tapi Allah senang sama bacaan ini. Dan Nabi baca tiap hari. Oke, boleh dong. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa tuh bacaannya? Yang ringan dibaca pada lidah. Yang timbangan pahalanya berat banget. Dan Allah senang banget. Dan Nabi baca tiap hari. Apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, astagfirullah. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al azim, astagfirullah. Baca tuh Masya Allah. Di mana saja kita baca pun penuh dengan berpahala. Masya Allah, banyak. Masya Allah, semua tergantung pada niat. Banyak banget nih. Pokoknya apapun yang kita perbuat, semua kalau kita niat karena Allah dan itu baik, bermanfaat buat orang lain, nilainya ibadah. Oke. Iya. Termasuk yang ini nih. Apa? Berbuat baik kita ngebacain pertanyaan dari MOP Lovers. Ini netizen MOP Lovers. Ini namanya Human Service Organization. Oh iya deh. Artinya Ami artiin dulu. Ada translator di sini. Iya. Jadi organisasi tempat menservis manusia, Ya. namanya Majelis Taklim atau tempat muzakarah di ses agama, tempatnya di MOP Lovers. Iya, Betul. cakep. Cakep. Langsung nih Kak Davi, apa pertanyaannya? Oke. Pertanyaan yang pertama dulu nih dari Ananda MRTZ. Pokoknya @Ananda ini dari Instagram nih Pak Kiai. Iya. Kalau kita bayar zakat fitrah di awal Ramadan nih Pak Kiai hanya dengan niat ingin pamer dan ingin lebih dulu bayar zakat dibanding tetangganya. Wow, apa pandangan Pak Kiai nih tentang hal ini? Baik dan lebih bagus di awal memberikan zakat, infak dan sodakoh, no problem, it's okay. Tetapi jangan dipamer. Nah, episode yang lalu saya ngomong tuh, tangan kanan tuh memberikan zakat tuh. Zakat atau infak sedekah tuh. Ya, tangan kirinya langsung selfie dan buat dipamer ke media sosial. Maksudnya apa? Biar tambah apa? Tambah followers. Engagementnya naik ya. Semua naik. Jadi itu sebenarnya pamer ya? Pamer. Kalau kita storyin gitu. Orang yang ria, yang pamer itu seperti halnya debu atau tanah liat yang nempel di sebuah batu yang besar, ada tanahnya, hujan datang, hilang itu, tergusur. Tuh amal ibadah Sayang kita banget tergusur. Sia-sia banget tuh, Pak Benar. Kiai. Tetapi semua tergantung kepada hati seorang hamba ya dan kepada Allah. Tapi begini, kami ya, kemudian juga Kak Davi mendaki ke sebuah gunung. Mendaki ke sebuah gunung, pemirsa MOP Lovers. Kita ketemu sama orang pendaki tuh, bukit gunung itu. Ketemu kan? Sama-sama. Kalau Kak Davi sama Kak Ami menyelam ke sebuah lautan, kita ketemu sama orang yang menyelam butir mutiara dasar laut. Jadi orang yang ngambil butir mutiara dasar laut itu, kita ketemu sama dia tuh. Tapi kalau menyelam ke sebuah hati manusia, nggak ada yang tahu.
Oh dia apakah karena Allah, apakah tidak, apakah Iya, ria. benar. Nah, tapi kita nggak boleh a priori juga, nggak boleh seuzon. Kita doain aja semoga dia tidak ria gitu ya. Nah, begitu. Begitu. Jadi niatnya nggak boleh pamer ya. Tadi udah nanya, semoga bisa terjawab ya. Iya. Walaupun inamal al-ma'lubi niat ya. Iya, betul. Pak Kiai, kita nggak tahu bener tuh kayak Pak Kiai. Iya benar, karena niat itu kan tergantung sama itu orang. Yang bisa membuahkan hasil niat itu kan diri sendiri. Makanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Maka ada istilah give the best and the best will come back to you. Jadi Aku suka bahasa banget Koreanya podcast dari tuh Kiai ini. bagus banget. Nanti kami catat boleh ya? bahasa Koreanya tuh anyong asio, cion manio, sarang beo, sarang beo. Sarangnya dong. Sarang beo. Seru banget. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Rame dong kalau ada sarang Syukron beo. jazilan. Ngomong apa sih kita? Jadi satu Pak Ustadz. Betul. Oke, ternyata Pak Ustadz, Pak Kiai maaf, ada satu lagi nih pertanyaannya dari @indrien. Katanya, kalau bayar zakat fitrah dari hasil uang pinjaman online, Ini. boleh nggak sih Pak Kiai? Pinjol ya? Dari pinjol. Gimana nih Pak Kiai? Zakat haji itu bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu ngapain pinjam online? Kita kan kagak mampu nih umpama nih. Kan kita harus bayar pinjaman online itu nanti ke depan. Iya. Kalau umpama buat zakat, oh kita kan termasuk nggak mampu. Nggak usah berzakat dulu. Kan orang zakat itu bagi yang mampu. Nah, pergi haji juga bagi yang mampu. Nah, kecuali zakat fitrah. Kecuali zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kan murah banget tuh. Berapa liter? 3 liter 3 setengah. liter setengah. 3 liter Ya. setengah. Ya 2 liter setengah tuh ya tambahin ya liter ya. Jadi itu berzakat, infak dan sedekah. Dan saya melihat orang-orang yang beribadah karena Allah itu adalah terbaik. Terbaik. Ya, kenapa terbaik? Saya tadi baca tuh surahnya tuh di surah yang kita baca tadi awal di Quran At-Taubah surat ke-9 itu di ayat 105. Nah, ini dia. Banyak orang yang minta maaf. Disangka Allah nggak ngelihat. Allah tuh melihat kita, ibadah kita, perbuatan kita, yang nothing tulus kita, yang kita berbuat, yang nggak karena Allah juga Allah tahu kok. Nah, di sini dalam surahnya At-Taubah di ayat 105, Allah berfirman, wa kulli malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbikum bima kuntum ta'malun. Muhammad, kata Allah nih, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, siapa orang-orang yang baru taubat, orang yang baru sadar, ngapain? Bilang, pekerjaan kamu itu, Allah melihat kita, nih kami lagi nge-host begini nih, ya kemudian juga Kak Davi, apal saya Pak, Kak Davi, ya lagi nge-host begini, Allah melihat langsung, fasairallahu amalakum. Tuh tim kameramen kita tuh MOP Lovers. Oh ternyata ada produsernya, ada tim bagian-bagian. Allah melihat kalian semua pemirsa MOP Lovers. Bukan hanya Allah yang melihat kita, tapi juga Masya Allah Rasul walaupun sudah meninggal dunia, tiada Nabi Muhammad sekarang jasadnya, tapi mereka ruhnya melihat. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman melihat. Tuh pemirsa Indonesia tuh ya, MOP Lovers kan beriman semua, melihat. Kemudian jangan lupa wasaturatuna ila ilmil ghaibi wasyahadah. Enggak percaya, nanti pas meninggal dunia kita dikembalikan kepada Allah, fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan berikan kabar berita yang baik-baik buat kita. Alhamdulillah ya Allah. Berarti ini balik-balik lagi ke pahala Ya. Pak Kiai. Maksud aku kita jangan takut sekecil apapun apa yang kita lakukan itu pasti Allah tahu. Ya nggak sih Pak Kiai? Kayak kita nih, kita di sini doang, tapi yang di sini semua semua dapat juga betul. pahalanya. Kak Davi, kami ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Ini dia ayatnya. Dia kerja keras karena Allah kan, dia kerja cerdas. Ya, karena Allah juga. Dan kerja ikhlas karena Allah juga. Luar biasa. Dari tadi kan Pak Kiai kita kan ngebahasnya pahala mulu Betul. kan. Nah, kalau misalnya sebaliknya nih di bulan suci Ramadan kita melakukan dosa, itu tuh berlipat-lipat ganda juga apa gimana? Enggak juga.
Enggak ya Pak Kiai? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mendatangkan kebaikan, Allah ganjar 10 kali lipat. Ya, Kebaikan. bahkan juga 700 lipat kan, luar biasa kebaikan. Nah kemudian bagi orang yang tidak baik, nah manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja'a bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Kecuali orang yang berbuat keburukan, kejelekan, pada saat itu baru dihitung. Begitu Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Enggak niatnya dia udah terhitung, wah kacau nih, wah kreditnya, enggak. Tapi pada saat dia berniat bahkan tidak dihitung, kemudian pada saat dia mencuri atau berbuat sesuatu yang enggak baik, baru itu dihitung. 1, kalau kebaikan 10. Wow. Quran yang bicara. Baik banget ya Allah tuh ya. Baik banget ya, ketika kita mau berbuat baik, hanya niat saja itu udah dihitung, udah dicatat, tapi ketika keburukan, walaupun niat, belum ada dihitung, ketika perbuatan baru dihitung. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah itulah makanya manfaatkan banget nih MOP Lovers mumpung di bulan suci Ramadan ya Mia, Pak Kiai ya. Lagi juga udah di penghujung Ramadan ini ya, kita harus jangan lupa ya ibadah terus, jangan 11 bulan kita rona noda dosa, 1 bulan di tune up kembali, pas sudah di tune up udah bersih kayak seperti bayi lagi, 11 bulan berikutnya kita rona lagi, dosa lagi. Gitu. Nanti dulu kalau udah nggak tahan banget ya Pak Kiai. Jangan seperti itu, demikian ya. Benar-benar. Oke, Pak Kiai, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ami mau nanya, kan mau mendekati Lebaran yang dimana mal-mal udah rame, ya kan? Mungkin bisa dibilang juga udah terbiasa dengan menggunakan baju baru ketika Ramadan. Nah, menurut pandangan Pak Kiai bagaimana nih seseorang yang selalu menggunakan pakaian baru ketika Lebaran, tetapi mungkin ada hal-hal yang lain tidak diperbarui di dirinya? Iya, nggak boleh kayak begitu Kak Davi ya. Makalah Arab mengatakan laisa la'id liman labisal jadid walakin la'id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah dikatakan orang Lebaran Idul Fitri ini dengan pakaian baru. Bukan itu. Idul Fitri pakai baju baru, tidak. Tapi walakin la'id liman ta'atuhu yazid. Ya, ternyata bahwa orang-orang Idul Fitri itu dengan taatnya yang bertambah. Jadi bukannya baju baru ya jadid, tapi ta'atuhu yazid. Dia punya taatnya bertambah kepada Allah, imannya bertambah. Itu yang dimaksud kami. Tapi mungkin boleh saja membeli pakaian baru asal diimbangi dengan taat yang di-upgrade juga, terus juga meningkatkan keimanan juga, seperti itu Pak Kiai. Betul. Apalagi malam di mana takbiran sebentar datang ya, kemudian hujan turun ya, rahmat Allah bukan main. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, mudah-mudahan yang nggak baik Allah hilangkan semua. Amin. Pak Kiai, Masya Allah. Terima kasih waktunya Pak Kiai. Luar biasa banyak banget ilmu yang bisa kita dapat ya Ami hari ini. Tentunya buat MOP Lovers juga dimanapun hari ini semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dari Pak Kiai. Ya. Amin. Kalau gitu kita pamit ya Ami ya, berdua, dan juga kita mengingatkan selamat untuk MOP Lovers, jangan lupa untuk mendownload aplikasi MOP Lovers di Play Store ya Mi ya? Betul, di Play Store, terus juga download juga di App Store juga bisa. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, langsung download sekarang biar kalian tahu yang terupgrade di MOP Channel itu apa aja sih, terutama di MOP Lovers. Oke, kalau begitu dan kita mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, syamana wa syamakum, taqabbal ya karim minal aidin alfaizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran. Sama. Oke, Assalamualaikum. Saya Aminau. Saya Davi. Ada Pak Kiai juga. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.